Hi, I'm Farah Aldafa as Eru, your study session friend. Punya kebiasaan belajar itu superior banget gak sih teman-teman? Di saat orang-orang banyak yang doom scrolling, rebahan aja, main HP, tapi ada loh orang yang ternyata punya kebiasaan belajar dan itu keren banget. Dan jujur, buat gue yang punya kebiasaan belajar sekarang itu bagus banget, bermanfaat banget, karena waktu gue nggak terbuang sia-sia dan gue dapet ilmunya gitu. Tapi gue sering lihat banyak yang coba bangun habit belajar ini tapi gagal. Mereka merasa kayak, kok aku nggak pinter-pinter ya, kok aku begini ya. Karena ada orang yang baru baca satu artikel mengenai matematika pecahan itu udah bete, udah susah ternyata. Ataupun ada orang yang udah baca banyak artikel, udah nonton video ini itu, tapi besoknya, tadi gue belajar apaan kemarin ya? Kemarin gue belajar apaan? Nah, sebenarnya gimana sih belajar yang bener menurut ilmiah? Nah, yuk kita bahas di Eru. Pertama, kita bakal bahas jurnal dari Karpik and Blunt yang terbit di majalah Science. Majalah ini ada di tahun 2011. Mereka nemuin kalau metode paling efektif buat belajar itu justru bukan dibaca berulang-ulang teman-teman, tapi dengan kita memaksa otak kita mengeluarkan informasi dari memori tersebut. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa sih aku udah baca buku ini itu, tapi kok nggak paham-paham ya? Mungkin karena teman-teman cuma baca aja, tapi teman-teman nggak mengeluarkan informasi tersebut. Teman-teman tidak memaksa otak teman-teman untuk mengeluarkan informasi tersebut. Dan yang kedua, kenapa kita cepet bete? Kenapa ya kira-kira? Nah, menurut John Sweller dalam Cognitive Load Theory, memori kerja manusia itu terbatas. Kalau kita maksa otak kita buat menghafal secara detail sekaligus tanpa kita paham konsepnya, otak kita bakal overheat bahasanya. Akibatnya ya kita nyerah dan cari dopamin yang instan kayak main HP. Dan yang terakhir ada hukum spacing effect. Belajar 5 jam dalam sehari jauh lebih buruk hasilnya daripada kita belajar 1 jam selama 5 hari. Kenapa? Karena otak kita pada asalnya butuh waktu untuk mengonsolidasikan informasi. Jadi yang penting itu adalah kita memberi jeda saat kita belajar. Kita jangan belajar matematika, kita paksa 5 jam matematika. Otak kita burn out, overheat, dan akhirnya kita malah gak paham apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara gue mempraktekkan riset-riset yang udah ada dalam jurnal-jurnal itu dalam kehidupan nyata yang bikin belajar gue itu menyenangkan dan gak pusing sama sekali. Nah, untuk retrieval practice gue pakai Gemini AI. Kenapa pakai Gemini AI? Ya itu personal aja ya teman-teman. Ada ChatGPT bisa kok, DeepSeek juga bisa kok. Tapi gue pilih Gemini AI karena nanti gue bakal jelasin. Oke? Nah, gue pakai Gemini dan gue nggak minta dia untuk ngerangkum materi yang udah gue pelajarin, tapi gue minta dia buat ngetes gue, yaitu ngasih soal ke gue buat gue kerjain. Dan ini yang dimaksud dengan retrieval practice, yaitu informasi yang udah ada di kepala gue keluarin paksa dengan gue menjawab soal. Dan untuk cognitive load, gue pakai Google Keep Note atau note apapun, bebas. Tapi gue pakai Google Keep. Gue pindahin semua detail tentang informasi yang gue pelajarin itu supaya otak gue gak keberatan. Jadi gue tinggal fokus untuk memahami konsep dan logikanya aja kayak gimana. Tapi detail-detailnya gue taruh di Google Keep Note atau note apapun teman-teman, terserah. Otak gue pakai buat berpikir aja, bukan buat nampung data. Dan Keep Note gue jadiin second brain. Dan yang terakhir itu ada spacing effect. Gue pakai Google Calendar. Ini penting banget. Google Calendar itu bener-bener game changing. Karena dengan Google Calendar gue gak perlu mikir kapan gue harus belajar lagi, kapan gue harus review. Kalender yang ngatur jadwal spacing gue. Udah, gue tinggal time blocking doang. Hari ini gue mau belajar ini sampai jam segini, besoknya gue belajar ini, dan reviewnya gue hari ini. Itu enaknya punya ekosistem. Dan kali ini
gue bakal jelasin kenapa gue pakai ekosistem Google. Karena teman-teman, ekosistem Google menurut gue sudah sangat bagus banget. Dan kenapa gue pakai Gemini AI? Dan sekali lagi, karena ekosistem Google udah sangat bagus. Gue pakai Gemini AI karena Gemini AI sudah punya akses ke seluruh sinkronisasi Google gue. Gemini AI bisa catat rangkuman gue langsung ke Google Keep. Gemini AI bisa kasih gue langsung kuis, pilihan ganda, dan lainnya. Bahkan Gemini AI punya akses ke Google Calendar gue, jadi gue nggak perlu repot-repot untuk bikin jadwal. Tinggal gue minta Gemini AI dan semuanya beres. Belajar yang benar itu bukan soal kerja keras otot leher buat untuk baca buku, tapi soal kerja cerdas otak dengan sistem yang tepat. Jurnal-jurnal tadi udah kasih rumusnya teman-teman, dan ekosistem Google itu udah ngasih tool buat teman-teman ngelakuin riset-riset dari jurnal tersebut. Jadi daripada main HP doom scrolling, mending mulai bangun belajar gak sih? Karena gue yakin deh, kalau kalian udah mulai dan pakai ekosistem seperti yang gue lakuin, belajar itu menyenangkan banget teman-teman. Dan ya, mungkin dari gue segitu aja. Jangan lupa bangun semangat dan buat belajarnya. Stay curious and see you later in the next flow study. Dadah.